Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berikutnya, yaitu berkaitan dengan diskusi tentang nasab Ba'alawi. Di mana pada diskusi sebelumnya, dari kedua belah pihak, baik dari kubu yang pro dengan Alawiyin atau pro dengan Ba'alawi, dengan satu kubu, yaitu tim peneliti, salah satunya yaitu Said Qori. Ini menjadi pro kontra teman-teman, dan sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi kita semua. Sebetulnya pada dasarnya teman-teman ini, baik yang berpihak pada Ba'alawi maupun berpihak pada sang peneliti, tidak berkaitan erat secara khusus. Misalkan kita sendiri tidak mengkultuskan Kiai Imaduddin sebagai sosok yang paling unggul dalam penelitian ini, namun juga banyak teman-teman yang lain menyempurnakan dari hasil penelitian Kiai Imaduddin. Mengingat walaupun sejeli apapun seseorang meneliti, mungkin juga masih terdapat kekurangan di sana-sini, sehingga butuh untuk menyempurnakan. Nah, insya Allah beberapa bulan berikutnya akan diadakan diskusi sesi kedua, yang tentunya nanti akan dikemas dengan yang lebih baik, lebih santun, lebih rapi. Tidak diperbolehkan bagi jamaah atau pengunjung ikut bersuara, karena nanti akan menjadi pemicu atau menjadi hal-hal yang menyulut sesuatu yang tidak baik atau menjadi provokator, sehingga nanti diskusi itu bisa berjalan lebih baik. Saudaraku sekalian, di pertemuan diskusi sebelumnya, tim yang pro dengan Ba'alawi tetap bersikukuh dengan pendapat syuhroh wal istifadah, yaitu meyakini bahwa nasab Ba'alawi bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh pada keterkenalan atau ketenaran seseorang. Namun teman-teman, setelah kita lacak lebih dalam lagi, syuhroh wal istifadah ini juga tidak bisa dijadikan pijakan yang kuat. Mengapa demikian teman-teman? Mungkin jika periode itu masih berdekatan, tidak ada masalah. Misalkan saya dengan kakek saya, walaupun kita berpisah lama misalkan, tapi ada beberapa orang yang cerita, oh kakekmu itu namanya si Fulan, dulu dia berada di daerah tertentu, lahirnya tahun sekian, dan dia adalah tokoh tertentu. Nah, ini bisa dijadikan pijakan teman-teman. Karena apa? Antara kita dengan yang bersangkutan ini jaraknya dekat. Namun bagaimana jika jaraknya itu jauh teman-teman? Misalkan 550 tahun yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi ini. Apakah tetap bisa menggunakan pijakan syuhroh wal istifadah? Tentunya menurut urf atau menurut pengadatan manusia pada umumnya, ini tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima baik secara akal sehat maupun secara ilmu nasab. Kenapa? Karena keterputusan itu terlalu jauh. Dan jika mengandalkan syuhroh wal istifadah atau mengandalkan ketenaran seseorang, itu bisa terjadi simpang siur karena saking jauhnya masa. Dan saya pribadi juga seperti itu teman-teman, lebih berpendapat dengan tidak menggunakan syuhroh wal istifadah. Pada abad 1800-an, kakek buyut saya ini menurut cerita dari keluarga-keluarga yang lain atau tetangga-tetangga berasal dari Jawa Tengah, bagian dari tokoh kesultanan. Namun setelah saya lacak juga kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti
yang menguatkan saya untuk menemukan kakek buyut saya. Padahal ini tahun 1800-an. Nah, sedangkan kasus Ba'alawi ini terputus 5 abad setengah. Nah, kira-kira apakah mungkin, teman-teman? Perlu diketahui bahwa di dalam kitab Al-Burqat Al-Musyiqah dijelaskan bahwa Ubaidillah ini sumber sosok yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini dianggap sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Padahal nasab Habib Ba'alawi ini putus selama 550 tahun, yaitu terhitung mulai wafatnya Ahmad bin Isa pada tahun 345 Hijriah hingga Ubaidillah pada tahun 895 Hijriah. Tentunya menggunakan kaidah syuhrah wal istifadah atau menggunakan pijakan ketenaran seseorang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Mengapa demikian? Karena jaraknya terlalu jauh. Saya saja membuktikan masih 2 abad, ini kesulitan untuk melacak kakek buyut saya hanya berpatokan syuhrah wal istifadah atau berpatokan pada cerita orang-orang terdahulu yang mengenal asal-usul kakek buyut saya. Dan ini 5 abad setengah. Oleh karena itu, jika teman-teman ikut pendapat yang tetap menggunakan syuhrah wal istifadah, maka hukumnya lemah atau dhaif atau bahkan maudhu, tidak bisa digunakan pijakan. Sehingga ada pendapat rojih yang unggul dan pendapat marjuh yang diungguli. Nah, pendapat yang berpijak pada syuhrah wal istifadah atau ketenaran seseorang maka masuk ke kategori marjuh, yaitu pendapat yang lemah atau pendapat yang diungguli. Oleh karena itu, jika kita merujuk pada salah satu kitab, yaitu kitab Al-Qulyubi, di sana dijelaskan bahwa wa yajuzu al-amalu bil marjuh fi haqqi nafsihi la fil ifta'i wal qada'i idza lam yajma' baina mutanaqidaini kahillin wa hurmatin fi mas'alah wahidah. Ini dijelaskan dalam kitab Hasyiah Qulyubi wa Umairah, yang artinya adalah boleh mengamalkan sesuatu yang lemah atau pendapat yang lemah tapi untuk kepentingan pribadi. Misalkan meyakini bahwa Ba'alawi ini betul-betul dzurriyyah Rasulullah, boleh untuk kepentingan pribadi, bukan untuk disiarkan, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dideklarasikan di depan umum atau di depan publik. La fil ifta'i wal qodoi, tidak bisa digunakan untuk memberi fatwa, kemudian menghakimi seseorang yang sedang bertikai. Ini sama halnya dengan sesuatu yang halal dan haram. Ini dijelaskan dalam kitab Qulyubi wa Umairah. Jadi seperti itu, teman-teman, berkaitan dengan nasab Ba'alawi. Nah, berkaitan dengan syuhrah wal istifadah atau menggunakan metode popularitas seseorang yang dianggap dikenal di mana-mana, tapi ternyata tidak, teman-teman. Ada beberapa poin berkaitan dengan nasab Ba'alawi. Yang pertama, nasab Ubaidillah yang dipermasalahkan itu, yang dianggap sebagai kakek moyang atau kakek buyut para habaib Ba'alawi, yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata data ini ditulis atau ditetapkan pada tahun 895 Hijriah. Artinya tidak semasa dan masanya terpaut terlalu jauh antara penyebutan Ubaidillah dan Ahmad bin Isa. Kemudian ada poin yang kedua, Habib Ali Sakron yang merupakan penulis kitab Al-Burqat yang kita jelaskan di atas tadi, menduga bahwa nama Ubaidillah adalah Abdullah. Jadi ada penyebutan nama Abdullah, namun oleh As-Sakron dikonotasikan, diarahkan ke Ubaidillah. Nah, ini tentu tidak nyambung, teman-teman, karena tidak ada data yang menjelaskan bahwa Abdullah itu berubah menjadi Ubaidillah. Ini tidak ada kejelasan dari sumber manapun.
Dan sedangkan nama Abdullah sendiri yang diplesetkan menjadi Ubaidillah, ini disinggung di dalam kitab As-Suluk karya Al-Jundi yang wafat pada tahun 730 Hijriah. Memang nama Abdullah pernah disinggung, namun Ubaidillah tidak pernah disinggung. Sehingga ketetapan Ubaidillah bagian dari kakek buyut Bani Alawiyin atau Ba'alawi ini hasil dari penetapan As-Sakron atau Habib Ali Sakron yang merupakan penulis dari kitab Al-Burqat Al-Musyriqah. Ini merupakan buku nasab yang dijadikan pedoman atau pegangan bagi Ba'alawi. Tentunya ini lemah teman-teman. Dan perlu diketahui bahwa nama Abdullah yang disinggung di dalam kitab As-Suluk ternyata bukan putra Ahmad bin Isa. Nah, ini lebih jauh lagi. Tadi Habib Ali Sakron mengatakan bahwa Ubaidillah itu pindahan dari nama Abdullah, sedangkan Abdullah sendiri ini bukan bagian dari putra Ahmad bin Isa. Nah, kita ambil salah satu dari kitab nasab, yaitu Syajarah Al-Mubarakah, yang merupakan karya Asy-Syaikh Fakhruddin Ar-Razi. Tentunya kitab ini juga sangat diperhitungkan di kalangan para ilmuwan. Di sana dijelaskan bahwa Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 putra. Yang pertama namanya Muhammad, yang kedua namanya Ali, yang ketiga namanya Husain. Nah, ternyata teman-teman terbukti bahwa Abdullah yang diplesetkan menjadi Ubaidillah yang dianggap sebagai nenek moyang Ba'alawi ini sama sekali bukan putra dari Ahmad bin Isa, karena Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 putra, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Oleh karena itu, berpijakan pada syuhrah wal istifaudah sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan ilmu sejarah ataupun logika kita, sehingga akal sehat tidak bisa menerima. Ketika akal sehat tidak bisa menerima, maka mardud boleh meyakini bahwa dirinya sebagai keturunan Rasulullah, tapi untuk pribadi di kalangan masyarakat tidak diperbolehkan. Dan ini yang paling aman. Nah, mulai sekarang Ba'alawi tidak diperbolehkan untuk kuar-kuar teriak-teriak bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah, karena pendapat yang Anda gunakan, yaitu syuhrah wal istifaudah, tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau bagian dari pendapat yang marjuh atau pendapat yang dhaif, yaitu pendapat yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebuah pijakan apapun, termasuk dalam penetapan ilmu nasab ini. Mungkin sementara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.